Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan diikat di bulan Ramadan. Kenapa maksiat masih terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan dalam satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, yakni bulan Ramadan. Bulan di dalamnya diturunkannya kitab suci Al-Quran. Bulan di dalamnya dilaksanakan ibadah puasa penuh satu bulan. Dan bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Malam itu disebut Lailatul Qadar. Bahkan kemuliaan bulan Ramadan ini digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya sebagaimana berikut. إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. Yang artinya, ketika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka jahanam ditutup serta setan-setan dirantai. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari jalur sahabat Abu Hurairah tersebut menginformasikan kepada kita tentang 3 hal kemuliaan di bulan Ramadan. Pertama, ketika memasuki bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Kedua, ketika memasuki bulan Ramadan, juga pintu-pintu neraka jahanam akan ditutup. Ketiga, setan-setan yang mengganggu manusia akan dirantai dan dibelenggu di bulan Ramadan. Namun, kalau melihat kenyataan sehari-hari, ternyata masih banyak kemaksiatan yang merajalela selama bulan Ramadan. Masih ada kasus pencurian, pembunuhan, mabuk-mabukan, bahkan perzinaan. Bukankah di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan setan telah dirantai dan dikekang, tetapi kenapa maksiat masih terus berjalan? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari mengutip dari Al-Hulaimi yang berkata, kemungkinan maksud dari ungkapan setan-setan dalam hadis di atas adalah setan-setan pencuri berita langit. Pembelengguan terhadap mereka terjadi pada malam bulan Ramadan, sedangkan siang harinya tidak. Karena pada waktu diturunkannya Al-Quran, mereka dihalau dari upaya mencuri berita langit. Kemudian pemeliharaan berita langit itu diperketat dengan pembelengguan terhadap mereka. Mereka juga yang dimaksud adalah bahwa setan-setan itu tidak maksimal menggoda kaum muslimin sebagaimana halnya di luar bulan Ramadan. Karena kaum muslimin saat Ramadan sibuk berpuasa dengan mengekang hawa nafsu, membaca Al-Quran dan berzikir. Ulama lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud setan-setan di atas adalah sebagian setan, yaitu kalangan yang durhaka dari mereka. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Abu Hurairah. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدات الشياطين ومردات الجن. Yang artinya, ketika tiba malam pertama dari bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang durhaka dibelenggu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, Imam Al-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari jalur Al-A'mashi dari Abi Salih dari Abi Hurairah. Al-Qadi Iyad rahimahullah berkata, hadis ini dapat dipahami secara tekstual dengan makna yang sebenarnya, bahwa dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka serta dibelenggunya setan merupakan tanda masuknya bulan Ramadan dan bukti pengagungan atas kemuliaannya. Dibelenggunya para setan bertujuan untuk mencegah mereka dari upaya menyakiti dan menggoda orang-orang yang beriman.
Hal ini juga dapat dipahami secara majazi, makna kiasan atau konotatif. Maka ungkapan di atas dapat dipahami sebagai isyarat atas banyaknya pahala dan ampunan. Sedangkan upaya setan-setan untuk menggoda dan menyakiti terbatasi, sehingga mereka seperti terbelenggu. Mereka dibelenggu untuk melakukan suatu upaya, namun tidak dibelenggu upaya yang lain. Mereka dibelenggu untuk menggoda manusia satu, namun tidak dibelenggu untuk manusia yang lain. Sedangkan Imam Al-Qurtubi, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, dengan gamblangnya memberikan jawaban tentang setan yang dibelenggu, namun maksiat tetap jalan. Kemaksiatan tersebut sedikit terjadi pada orang yang berpuasa, yang memelihara syarat dan adab puasa. Atau makna hadis tersebut adalah sebagian setan dibelenggu, yaitu mereka yang durhaka saja, tidak semuanya. Atau maksudnya adalah memperkecil angka kejahatan di bulan Ramadan. Ini dapat diindra terjadinya hal tersebut lebih sedikit frekuensinya di bulan Ramadan dibanding bulan lainnya, karena tidak mesti dengan dibelenggunya semua setan berarti tidak ada kejahatan dan kemaksiatan. Sebab ada faktor lain selain setan yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, seperti jiwa yang kotor, kebiasaan yang buruk, dan setan dari bangsa manusia. Dari penjelasan ulama-ulama tentang alasan kenapa maksiat tetap terjadi di bulan Ramadan, sedangkan menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setan-setan telah dirantai dan dibelenggu. Dan salah satu jawaban di atas yang sangat menyentil kita adalah faktor dari dalam diri pribadi masing-masing orang yang masih kotor dan selalu melakukan hal-hal yang buruk di luar Ramadan. Hal ini sehingga meskipun setan itu telah terbelenggu, tetapi karena sudah menjadi watak kebiasaan berbuat maksiat, maka di dalam bulan Ramadan pun ia akan melanjutkan kemaksiatannya. Dan marilah kita belenggu setan-setan itu dengan cara menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang berkualitas di bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.